Halo semuanya, kembali lagi sama gua Fadila di Lesehan TV. Di video kali ini, gua bakal ngebahas tentang beberapa tempat-tempat angker yang menyimpan banyak banget kisah tragis di dalamnya, guys. Emang ya, di Indonesia ini, bahkan di dunia lah ya, itu banyak banget kejadian-kejadian tragis dan memilukan, guys. Bahkan ya, kemarin ini di Indonesia baru aja berduka, guys, dengan adanya kejadian tragis di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan jiwa di sana, guys. Kejadian-kejadian seperti itu memang sangat memilukan sekali ya. Belum lagi kejadian seperti kecelakaan yang terjadi di daerah Cibubur pada saat itu. Dan di Bekasi juga ada, guys, yang menewaskan hampir puluhan orang di sana. Belum lagi bencana alam sampai pembantaian, guys. Tentu udah banyak banget terjadi di Indonesia nih. Gak hanya menyisakan kengerian yang mendalam nih ya, tapi juga sederet kisah-kisah mistis yang seolah terus membayangi tempat-tempat di mana bekas kejadian tersebut, guys. Masyarakat Indonesia nih ya, tentu udah gak asing lagi nih dengan beberapa tempat ini, guys. Bahkan sebagiannya itu kerap dijadikan ajang untuk beruji nyali, guys, bagi para pemburu hal-hal gaib. Nah, berikut ini gue pengen ngebacain tentang beberapa tempat-tempat angker yang menyimpan kejadian tragis di masa lalunya, guys, yang pastinya bakal bikin kalian merinding. Sebelum masuk lebih dalam ke ceritanya nih ya, buat kalian yang belum subscribe ke channel gue, silakan kalian subscribe terlebih dahulu, guys, agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Oke, kalau kalian udah subscribe ke channel gue nih, gak usah pakai lama-lama lagi. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Tempat yang pertama ini adalah Gunung Salak. Apa sih yang ada di benak kalian ya saat pertama kali mendengar kata Gunung Salak ini? Tentang pendakian yang hilangkah atau tentang hal-hal mistis yang ada di Gunung Salak, guys? Yaps, memang semua itu juga kejadian yang sangat mengerikan, guys. Tetapi ada juga nih yang lebih mengerikan dari itu, guys, yaitu tentang tragedi Superjet 100 yang jatuh tepat di Gunung Salak. Meskipun udah hampir 1 dekade berlalu nih ya, tetapi masyarakat Indonesia tentu masih ingat nih akan kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 ini yang terjadi di Gunung Salak, guys, pada tahun 2012 lalu. Kejadian tragis ini menewaskan seluruh penumpang pesawat pada saat itu. Nah, kejadian ini juga menyisakan hal-hal gaib di luar akal sehat, guys. Sederet kejadian horor nih ya, itu banyak banget dialami oleh tim-tim evakuasi yang kala itu bertugas untuk mencari bangkai pesawat di sana, guys. Mulai dari suara minta tolong, suara tangisan pilu yang sumbernya berasal dari lokasi jatuhnya pesawat tersebut, guys. Itu semua turut menyelimuti proses pencarian pada saat itu, guys. Padahal ya, di situ nggak ada siapapun kecuali tim yang bertugas di sana. Ya, gimana ya? Bisa ada orang lain selain petugas, karena medan pencariannya itu sangat sulit, guys. Terus juga tempatnya itu nggak bisa dijangkau sama manusia. Jadi nggak mungkin banget sih ya kalau ada orang lain selain dari tim petugas yang sedang mencari bangkai pesawat pada saat itu.
Nah, sampai saat ini ya, Gunung Salak itu masih cukup populer guys, akan keangkerannya. Belum lagi ditambah banyaknya pendaki yang hilang. Di situ semua menjadikan nama Gunung Salak ini terkesan sangat angker guys. Bahkan lokasi tersebut ya juga pernah dijadikan sebagai tempat untuk uji nyali guys. Apa ada dari kalian nih yang mau juga uji nyali di tempat jatuhnya pesawat Sukhoi guys? Next, kisah tragis kedua ini yang sampai sekarang masih diperbincangkan banyak orang adalah tentang keangkeran perlintasan kereta api Bintaro guys, atau yang biasa disebut dengan tragedi Bintaro. Siapa kan yang nggak tahu dengan tragedi yang sangat memilukan ini guys? Tragedi Bintaro ini ya terjadi pada tahun 1987. Nah, tragedi ini merupakan kecelakaan kereta api terparah di Indonesia guys, yang menewaskan 153 penumpang di dalamnya, serta 300 lainnya itu luka parah. Pasca kejadian tersebut nih, perlintasan kereta api Bintaro seakan terus dibayangi oleh hal-hal mistis guys. Dari suara tangisan kesakitan nih, terus kemudian ada juga penampakan sosok kaki dan kepalanya yang terpisah entah di mana guys. Lalu suara teriakan atau panggilan seseorang yang meminta tolong untuk dicarikan anggota tubuhnya guys. Dan sampai yang saat ini ada juga nih yang terkenal, itu adalah tentang sosok hantu budak guys, yang telinganya itu hancur. Bahkan nih ya, kisah hantu budak ini pernah dijadikan judul film guys di layar lebar. Nah, kisah-kisah ini terus mewarnai keangkeran di tempat tersebut guys. Konon juga nih ya, katanya ya, kalau waktu maghrib itu merupakan waktu yang sangat pas nih kalau kalian ingin merasakan kuatnya hal mistis di tempat tersebut guys. Ada gak nih yang berani coba ke perlintasan Bintaro pada waktu maghrib guys? Mungkin di situ kalian bakal bertemu penampakan sosok tanpa kepala dan kaki. Next, selanjutnya ada Villa Stefani. Nah, buat kalian yang nggak tahu Villa Stefani ini ya, villa ini tuh adalah salah satu tempat yang pernah terkena terjangan tsunami Banten guys, sekitar tahun 2018 lalu. Sebuah penginapan bernama Villa Stefani ini merupakan salah satu yang terkena imbas dengan kondisi terparah guys, serta korban tewas yang cukup banyak di dalamnya. Nah, setelah kejadian tersebut nih ya, Villa Stefani ini dipercaya menjadi tempat yang sangat angker guys. Selain dari pemandangannya yang terbilang horor nih ya, akibat kondisi villa yang sangat terbengkalai ya, serta kalau kita datang ke sana nih ya, di depan halamannya itu terparkir sebuah mobil ringsek guys, atau mobil rusak lah ya, yang dibiarkan begitu saja, sehingga menjadi pemandangan yang sangat horor guys ketika kita masuk ke Villa Stefani tersebut. Nah, beberapa warga juga mengaku nih guys, kalau mereka itu sering sekali melihat sesosok perempuan yang tengah duduk di tepi kolam renang di villa tersebut guys. Padahal ya, jelas-jelas tempat itu udah lama kosong dan nggak beroperasi sama sekali semenjak kejadian tsunami pada saat itu guys. Jadi siapa ya perempuan yang lagi duduk di pinggir kolam renang tersebut guys? Next, tempat angker selanjutnya ini adalah Mall Klender. Wah, gue inget banget nih waktu kejadian ini. Kebetulan rumah gue juga nggak begitu jauh dari Mall Klender ini guys. Waktu itu kalau nggak salah gue baru umur 5 tahunan gitu lah ya.
Nah, gue sempet diajak nih sama bokap gue waktu itu. Namanya waktu kecil kan ya, masih belum tahu apa-apa guys. Belum tahu kalau waktu itu lagi kerusuhan parah kan. Nah, itu jalanan di Klender itu ya, bener-bener rame banget guys. Nah, itu orang-orang lagi pada ngambilin barang-barang dari dalam mall tersebut. Sampai-sampai nih ya, banyak banget baju-baju yang berserakan di pinggir jalan gitu guys. Waktu itu gue juga sempat ngambilin juga sih tuh baju-baju yang ada di jalan itu. Wah, itu sih parah ya menurut gue. Karena gue lihat bener itu ya, banyak banget orang yang ngambilin barang dari dalam mall tersebut. Dan ternyata nih ya, kerusuhan besar pada tahun 1998 itu merupakan salah satu sejarah kelam dan tragis di tanah air guys. Nggak sedikit orang yang nggak bersalah jadi korban dalam kerusuhan tersebut. Jadi pada waktu itu ya, Mall Klender itu dibakar nih oleh orang-orang yang ada di sana guys. Oknum-oknum lah ya. Sehingga semuanya itu habis dilahap si jago merah guys. Kalau kalian tahu nih ya, sampai ratusan orang di dalamnya itu ikut terbakar guys. Gimana nggak serem kan ya? Orang dibakar hidup-hidup di dalam sebuah mall guys. Nah, ternyata nih ya, sampai saat ini rumor keangkeran Mall Klender ini seolah masih terus terdengar di masyarakat guys. Banyak dari berbagai kesaksian warga sekitar nih ya yang menceritakan kalau mereka itu sering sekali mencium aroma daging hangus guys ketika suasananya senyap. Sampai suara hiruk pikuk seolah tengah ramai akan pengunjung. Padahal ya sebenarnya mall tersebut itu dalam keadaan kosong. Udah gitu banyak juga nih penjual atau bahkan angkutan umum yang sering ditampakkan oleh sosok wanita bergaun putih guys. Dan yang paling sering gue denger juga nih ya, yaitu tentang adanya pembeli misterius yang membeli barang terus pembeli itu hilang begitu saja guys. Dan setelah pembeli itu hilang nih ya, uang itu berubah menjadi daun. Ini bener-bener serem banget sih. Gak bisa bayangin tuh, pembelinya hilang, terus pas pembeli itu hilang, uang yang dilihat sama si penjual ini berubah menjadi daun. Ternyata itu bukan ada di TV-TV doang lah ya. Ternyata juga ada di kejadian nyata guys. Next, tempat selanjutnya adalah lubang buaya. Kalau mendengar kata ini, pasti semuanya berpikir tentang pembantaian para jenderal dalam satu malam. Lalu mayatnya itu dibuang ke dalam sumur. Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya ini menjadi saksi bisu guys akan kisah tragis yang terjadi pada tahun 1965 silam. Penculikan hingga pembantaian 7 orang jenderal korban kebiadaban PKI ini yang mayatnya itu ditumpuk di dalam lubang buaya menjadi sejarah yang paling kelam guys di Indonesia. Tempat yang menyimpan kisah tragis ini juga diselimuti oleh nuansa angker yang sangat terasa guys. Mulai dari suara jeritan minta tolong hingga derap langkah kaki layaknya sekumpulan tentara tengah berbaris guys. Di situ selalu menjadi segelintir cerita yang sampai saat ini dipercaya masyarakat luas. Ada dari kalian gak nih yang berani ke lubang buaya pada malam hari? Next, yang terakhir ini ada terowongan kereta api Paledang Bogor. Cerita keangkeran terowongan ini terjadi pada tahun 2000. Jadi pada saat itu ada sekelompok pelajar SMA, kalau nggak salah itu jumlahnya ada 20 orang. Mereka itu menaiki kereta dari Sukabumi menuju ke Bogor guys, untuk berkemah pada saat itu. Tapi nih ya, mereka beramai-ramai justru duduk
di atap kereta guys. Padahal ya, kereta tersebut akan melewati terowongan Paledang yang celahnya itu dengan kereta nggak tinggi-tinggi banget lah ya, itu sempit banget. Jadi ibarat dia mau nunduk aja itu ya, udah nggak bisa guys, karena saking sempitnya. Meskipun sebelumnya udah ada yang memperingatkan nih ya, tetapi mereka ini tetap kekeh guys, duduk di atap kereta. Pada akhirnya, sesuatu yang dikhawatirkan pun terjadi. Kereta melaju sangat cepat pada saat melewati terowongan Paledang. 8 orang dari mereka ini ya berhasil melompat dari atas gerbong guys. Tetapi naas 12 orang lainnya terbentur terowongan hingga terjatuh ke rel dan terlindas oleh kereta yang sedang melaju kencang guys. Dari potongan tubuh, isi perut, dan tentunya darah ya guys, itu di mana-mana. Saat itu ya, pemandangannya benar-benar mengerikan guys. Karena bagian isi perut, kepala, kaki mungkin itu bertebaran di mana-mana guys. Dan sampai saat ini ya, terowongan kereta api Paledang ini sangat terkenal akan keangkerannya guys. Banyak dari pengakuan orang yang sering mendengar suara tangisan, jeritan orang kesakitan, hingga penampakan sekelompok anak muda di pinggir rel guys. Yang ketika diamati secara perlahan ya, mereka semua akan menghilang. Ternyata ya, bagi warga di sekitar nih, penampakan itu merupakan sederet hal mistis yang udah nggak aneh lagi guys. Nah, itulah nih beberapa tempat-tempat angker yang nggak lepas dari bayang-bayang kisah tragis di baliknya guys. Di antara tempat-tempat barusan ini ya, mana yang menurut kalian paling horor guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa guys untuk share, like, and comment. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. See you next time. Selamat beristirahat.